Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBR Sutoyo hari ini, Senin 27 April 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang keempat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Dalam bahasa Batak Tuba, alai songon halak akan naung tau di rohani di batado kami, gabi hasahatan ni barita naulii, songoni dohu hataho kami, dada songon akan nambebuat rohani jolma, naik kami tahe halomon ni rohani di bata namandigati rohanami. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa lelah karena selalu berusaha memenuhi harapan atau ekspektasi orang lain? Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4, Rasul Paulus membuat sebuah pernyataan tegas ketika ia dipitnah dan ditekan oleh lawan-lawannya. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa hidup sebagai orang percaya bukanlah soal membangun pencitraan atau mengejar pengakuan manusia, melainkan tentang menjaga amanah dari Tuhan. Tanpa sadar kita sering mencari pujian dan penerimaan orang lain. Kita ingin dianggap baik dan dihargai, sehingga setiap tindakan kita dipengaruhi oleh penilaian manusia. Tuhan tidak melihat apa yang tampak di luar, tetapi menilai isi hati kita. Apakah kita berniat tulus dan sungguh dalam menyenangkan Allah? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal pertama yang harus kita tanamkan adalah bahwa peran kita saat ini adalah amanah untuk tanggung jawab, bukan sekedar hasil usaha. Banyak dari kita merasa terbebani karena merasa harus layak baru dapat melayani atau berbuat baik. Padahal Allah lah yang menganggap kita layak. Artinya, posisi kita sebagai orang tua, pekerja, atau pelayan Tuhan adalah kepercayaan langsung darinya. Kedua, berhentilah menjadi people pleaser atau orang yang tidak enakan atau sungkan. Hidup demi menyenangkan semua orang hanya akan membuat kita kehilangan jati diri. Saat kita fokus menyukakan hati Tuhan, kita akan menemukan kemerdekaan sejati untuk melakukan apa yang benar tanpa perlu takut kehilangan popularitas atau pengakuan dunia yang sementara. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal terakhir ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat di balik layar kehidupan kita. Di era media sosial saat ini, kita mungkin ahli dalam membangun citra yang tampak sempurna. Namun Tuhan adalah penguji hati yang melihat motif terdalam di balik setiap tindakan. Apakah kita menolong agar terlihat baik, atau karena kasih yang tulus? Mari kita berkomitmen untuk menjalani hidup dengan hati tulus, motivasi yang murni, dan keberanian untuk tetap setia kepada Tuhan. Pastikan apa yang terlihat di luar selaras dengan apa yang ada di dalam hati. Hari ini melangkahlah dengan kejujuran dan integritas, karena di hadapan Tuhan, satu tindakan tulus jauh lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan manusia. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kepercayaan-Mu bagi kami untuk menjadi saksi-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sibuk mencari pujian manusia daripada menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ujilah dan bersihkanlah hati kami dari segala motivasi yang tidak murni. Berikanlah kami kebebasan, keberanian untuk tetap setia pada kebenaran dan integritas dimanapun kami berada. Biarlah seluruh hidup kami hari ini menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin
Salam, salam damai sejahtera, selamat menjalani hidup berintegritas untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Immanuel.